Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syarifuddin STMT selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan proses dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu proses pembuatan sarung goyor di Kabupaten Pemalang. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Imron Rosyadi, Mahendra Rafli Saputra, Muhammad Rifkin Nur Yusuf, dan Nata Wijaya Kusuma. Oke, untuk slide yang pertama, yaitu kerajinan tenun Indonesia. Tenun merupakan salah satu seni budaya kain tradisional Indonesia yang diproduksi di berbagai wilayah Nusantara, berupa hasil keterampilan tangan manusia dengan menggunakan alat tenun yang sangat sederhana atau tradisional. Tenun memiliki makna, nilai sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan, serta benang yang digunakan, dan tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Oke, kita beralih ke next slide ya. Untuk slide selanjutnya, kerajinan sarung tenun Indonesia dalam definisinya ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, pada halaman 720, kain sarung adalah kain panjang yang pada tepi pangkal dan ujungnya dijahit berhubungan. Sarung merupakan sepotong kain lebar yang pemakaiannya dibebatkan pada pinggang untuk menutupi bagian bawah tubuh pinggang ke bawah. Oke, untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan para perajin di Desa Wanarejan, Kabupaten Pemalang. Data penelitian berupa tuturan yang ada selama proses pembuatan sarung goyor. Oke, untuk next slide-nya, tahapan yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu pertama, tahap pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik catat. Metode simak merupakan metode yang peneliti melakukan dengan mengamati perajin saat sedang menjelaskan dan melakukan proses pembuatan sarung goyor. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik catat untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan sarung goyor di Desa Wanarejan, Kabupaten Pemalang. Oke, next slide. Tahapan selanjutnya adalah tahap analisis data. Merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara memutar kembali data rekaman, kemudian peneliti melakukan transkripsi data. Data berupa tuturan berdasarkan hasil wawancara dengan para perajin sarung goyor. Kemudian menggunakan metode padan untuk analisis data. Oke, untuk pembahasannya saya serahkan kepada Saudara Imron Rosyadi untuk menjelaskannya. Silakan kepada Saudara Imron Rosyadi, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifki Nur Yusuf atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian pembahasan. Proses pembuatan sarung goyor sangat mudah apabila kita sudah terbiasa melakukannya. Terdapat 4 tahapan dari awal hingga akhir pembuatan sarung goyor, seperti berikut ini. Yang pertama, tahap pemesanan. Pembeli memesan sarung goyor sesuai keinginan. Pembeli dapat memesan sarung sesuai permintaan, motif, dan warna. Kebanyakan pemesan sarung goyor berasal dari luar negeri, seperti Arab Saudi. Yang kedua, tahap gulungan atau untuk benang polos. Melakukan pengecatan pada benang mentah sesuai permintaan pembeli. Pengecatan dilakukan dengan merendam benang mentah ke dalam rendaman air yang sudah diberi warna putih bersih selama 10 menit. Benang diler atau dijemur setelah pengecatan. Setelah merendam selama 10 menit, lalu langkah selanjutnya yaitu diler atau dijemur. Diler atau menjemur dapat dilakukan di mana saja. Bahkan kebanyakan perajin menjemur di pinggir jalan agar cepat kering. Proses menjemur ini terjadi selama 1 hari jika tidak sedang hujan. Namun, apabila sedang terjadi hujan, maka proses menjemur terjadi selama 2 hingga 3 hari. Benang dilerek menggunakan lerekan. Apabila benang polos telah kering, maka proses selanjutnya yaitu dilerek menggunakan alat yang bernama lerekan yang berbentuk 2 roda sepeda. Yang proses dilerek ini, perajin merapikan benang-benang polos kering setelah pengecatan.
Yang ketiga, tahap pengecatan benang untuk motif kain sarung. Benang mentah diputih. Benang yang berwarna putih tulang atau kusam tidak bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sarung goyor. Maka benang tersebut perlu diberi warna putih bersih atau putih cerah. Hal ini dinamakan diputih. Diler setelah direndam selama 10 menit, maka langkah selanjutnya yaitu benang diler yang telah diputih. Benang diler selama 1 hari apabila sedang tidak hujan. Dilerek jika benang telah kering, maka langkah selanjutnya yaitu benang dilerek menggunakan alat yang bernama lerekan. Pada langkah ini sama dengan halnya pada langkah benang polos dilerek. Hal yang membedakannya hanya kegunaannya saja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nata Wijaya Kusuma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Imam Rasadi. Selanjutnya, menjadi gelokan. Setelah dilerek, maka benang akan menjadi gelokan benang. Gelokan benang ini nantinya akan digunakan pada saat proses menenun sarung gayor. Selanjutnya ada diketeng. Setelah benang dilerek dalam gelokan, maka langkah selanjutnya yaitu benang diketeng dalam bakian. Diketeng atau diikat tujuan untuk mempermudah dalam proses pengecatan. Langkah selanjutnya digambar menggunakan cat untuk bagian motif. Menggambar pola benang dengan cara mengikatkan benang lalu ditutup dengan tali rafia sesuai gambar pola. Langkah selanjutnya ada membaki agar ketutupan. Setelah menggambar pola dalam baki, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan tali rafia pada benang yang telah dicat pada langkah sebelumnya. Next, selanjutnya dicat pada baskom besi besar selama 2-5 menit. Lalu langkah selanjutnya memberikan cat pada seluruh benang yang ada dalam baki. Pada langkah ini memberikan cat warna pada benang yang masih dalam baki ke dalam baskom sekitar 2 menit hingga 5 menit. Lalu langkah selanjutnya ada diler. Langkah selanjutnya setelah direndam maka benang diler atau dijemur dimanapun sesuai dengan keinginan perajin. Next slide. Melepas rafia. Jika benang telah kering, maka perajin akan mulai mempreteli atau melepas rafia yang mana diikatkan pada benang yang masih berada dalam baki. Bagian yang kering dibongkar atau dilepas. Jika perajin telah melepas rafia yang diikatkan pada benang, maka tentunya perajin juga akan mulai melakukan bongkaran atau melepas semua benang yang ada dalam bagian. Nextnya, dilerek dalam kletingan. Setelah benang untuk motif dipreteli atau dilepas, maka selanjutnya benang akan dilerek untuk disusun dalam kletingan. Lalu next stepnya ada ditenun. Apabila benang telah siap dalam kletingan, maka proses terakhir yaitu ditenun. Benang yang telah melalui berbagai langkah pada langkah terakhir dalam tahap menenun, apabila alat tenun bukan mesin telah siap, maka perajin dapat langsung melakukan pembuatan sarung gayak dengan tahap terakhir yaitu menenun. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada Saudara Mahendra, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Nata Wijaya Kusuma. Saya akan melanjutkan membahas mengenai cerminan gejala kebudayaan. Gejala kebudayaan yang muncul berdasarkan proses pembuatan sarung gayor. Kebudayaan tidak hanya berwujud secara fisik, tetapi juga dapat berwujud sebuah ungkapan-ungkapan. Secara sadar atau tidak sadar, ungkapan merupakan salah satu cara pandang masyarakat Jawa terhadap dunianya. Maka, cerminan wujud atau gejala kebudayaan yang ada pada pembuatan sarung gayor berupa gagasan atau wujud ideal. Gagasan yang ada dalam pembuatan sarung gayor berupa pemikiran bahwa sarung gayor yang menjadi ciri khas Kabupaten Pemalang seharusnya tetap melestarikannya. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas kebudayaan di desa Wanarejan dalam pembuatan sarung gayor terdapat pada masyarakat yang sebagai besar bekerja sebagai pengrajin sarung gayor. 3. Artefak atau karya. Artefak atau karya kebudayaan yang ada di desa Wanarejan berupa hasil produksi sarung gayor. Sarung gayor sudah menjadi karya kerajinan tradisional yang sangat penting bagi warga desa Wanarejan. Di sini ada kesimpulan
Proses pembuatan sarung gayor memerlukan waktu yang lebih dari 1 bulan. Hal ini dilaksanakan tidak mudah membuat kerajinan tangan menggunakan alat tradisional, sehingga membutuhkan waktu yang lama, ketelitian, dan kerapihan agar mendapatkan hasil produksi yang memuaskan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.